Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Purwaningsih, NPM 0320011021. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran, di mana saya akan menjelaskan taksonomi Bloom yang belum direvisi dan yang direvisi, dan kata kerja taksonomi Bloom. Jadi pada tahun 1956, Bloom, Englert, Fuchs, Hill, and Caldwell berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi kemampuan kognitif mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Jadi di sini saya akan menjelaskan taksonomi sebelum revisi. Jadi pada tahun 1956, Bloom mengklasifikasi tujuan kognitif dalam 6 level. Jadi yang pertama itu ada pengetahuan. Jadi berisikan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada pemahaman. Jadi tingkat yang paling rendah dalam aspek kognisi yang berhubungan dengan penguasaan atau mengerti tentang sesuatu. Dan yang ketiga ada aplikasi, dan yang keempat ada analisis. Jadi tingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil. Selanjutnya yang kelima ada sintesis. Jadi jadi analisis ini satu tingkat, di atasnya analisis. Jadi seseorang di tingkat sintesis ini akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Selanjutnya yang keenam ada evaluasi. Jadi evaluasi ini dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok untuk standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas dan manfaatnya. Dan selanjutnya taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Taksonomi Bloom yang direvisi oleh Caldwell and Anderson dirumuskan melalui 6 level proses berpikir. Jadi yang pertama itu ada mengingat, yakni jadi bisa mengingat kemampuan mampu menerjemahkan suatu konsep atau gagasan. Dan yang kedua ada memahami, yaitu mampu menerjemahkan suatu konsep, kaidah, atau prinsip. Dan yang ketiga ada menerapkan, jadi mampu memecahkan suatu masalah menggunakan metode, konsep, atau prosedur. Dan yang keempat itu ada menganalisis, jadi dapat mengenali, menguraikan, serta mengkritisi suatu struktur bagian atau hubungan. Selanjutnya yang kelima ada mengevaluasi. Jadi mengevaluasi ini mampu menilai hasil karya, terus suatu tulisan yang berdasarkan norma intelektual. Dan yang keenam itu ada mengkreasi, yaitu dapat menghasilkan karangan, teori, klasifikasi, terus proposal, tulisan ilmiah, dan karya. Itu taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Nah selanjutnya, dalam revisi taksonomi Bloom ini pula
tingkat berpikir siswa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada berpikir tingkat rendah atau dasar dan berpikir tingkat tinggi. Jadi menurut Resnick dan Thompson, berpikir tingkat dasar hanya menggunakan proses terbatas pada hal-hal rutin dan bersifat mekanis. Sedangkan berpikir tingkat tinggi itu membantu peserta didik untuk menginterpretasikan, menganalisis atau bahkan mampu memanipulasi informasi sebelumnya sehingga tidak monoton. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kata kerja taksonomi Bloom atau kata kerja operasional, bisa juga disebut dengan KKO. Jadi KKO atau kata kerja operasional adalah kata kerja konkret yang merepresentasikan bahwa suatu indikator atau indikasi telah dilaksanakan, sehingga dapat diukur saat dinilai seberapa kuat indikator tersebut muncul dalam diri peserta didik. Misalnya, jika indikator yang ingin diketahui adalah kemampuan atau dalam petik menganalisis. Jadi, maka beberapa kata operasional yang dapat mewakili indikator menganalisis tersebut adalah peserta didik dapat menggunakan kata kayak menguraikan, terus mengenali, membandingkan, mendeteksi, memeriksa, mengkritisi, atau menguji suatu materi tertentu. Jadi kata operasional dibagi menjadi beberapa ranah. Yang pertama itu ada kognitif atau kemampuan terus berpikir atau menalar. Dan yang kedua itu ada efektif atau perasaan atau karakter atau bisa juga dengan sikap. Dan yang ketiga itu ada psikomotor. Jadi psikomotor itu adalah kemampuan fisik atau tidak juga atau campuran. Oke, jadi pada video kali ini yang bisa saya jelaskan hanya materi ini. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.